Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah, Pak Joko Mulyanto yang kami hormati, rekan-rekan calon penggerak yang kami hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul dalam kegiatan wawancara sebagai salah satu tugas dalam pendidikan calon guru penggerak. Wawancara ini adalah bentuk kolaborasi dari kami calon guru penggerak yang mencoba mengetahui pengalaman-pengalaman Bapak Kepala Sekolah, khususnya dalam hal pengambilan keputusan dalam manajemen sekolah. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, langsung saja kami akan menanyakan nanti beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan pengambilan keputusan dalam hal ini yang berkaitan dengan dilema etika dalam pemecahan masalah. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Kepala Sekolah Pak Joko, selama ini bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu calon guru penggerak dari SMA 1 Terlibat insya Allah. Terima kasih dan sudah membagi saja di bareng-bareng supaya lebih efisien, bisa sekalian saja sekarang. Mudah-mudahan ini yang menjadi bekal penjelasan masalah tugas kemudian juga bahan referensi. Sebab penggerak itu memang diproyeksikan nanti menjadi seorang pengambil keputusan, menjadi kepala sekolah. Itu nanti sih tergantung surat tantangan. Setidak-tidaknya ketika dia sudah lulus penggerak itu satu syarat sudah dipegang. Ada kesempatan. Ada kesempatan. Kasnya juga besar. Orang sehebat apapun untuk sekarang ini, kalau bukan berpenggerak, itu sekali langsung bisa jadi manajer, jadi pemimpin yang memang sebagian tugasnya adalah keputusan. Dari pertanyaan bagaimana mengidentifikasi kasus dilema, apakah dilema etika atau dilema bujukan moral. Ini yang namanya dilema ya. Dilema itu berarti ada percabangan kondisi yang mana kita harus memilih salah satu. Nah, disebut dilema etika itu setahu saya kan ada dua norma yang sama-sama baik, sama-sama penting. Tapi kita kan harus mengambil salah satu, harus memutuskan kan. Itu dilema etika, sama-sama baik lah kayaknya gitu. Kalau rujukan moral ini kayaknya cenderung ke ada negatif-negatifnya gitu ya, kayaknya gitu kayaknya. Ada persimpangan, yang satu membawa kebaikan, yang baik-baik positif, yang satu ada negatif-negatifnya lah. Ini ada konflik of interest, paling tidak ada kepentingan, ada kepentingan yang harus terlibat di situ. Gitu. Ini saya juga harus mengambil keputusan, dua-duanya harus diputuskan. Nah, kalau identifikasi tadi yang dimaksudkan mungkin apakah bagaimana membedakan konflik dilema atau moral gitu. Itu saya kira gampang itu kalau membedakannya seperti itu ya, karena secara umum seperti yang tadi disebut,
kalau dilema etika itu dua-duanya baik, dua-duanya baik. Jadi ada dua sisi persoalan yang dua-duanya baik, kesana baik, kesini baik. Ini biasanya dari identifikasi kalau di sebuah lembaga itu ketika suatu problem kita floor ke forum itu antara yang ke utara dan ke selatan itu paru-paru. Nah, jadi biasanya seperti itu. Tapi ini ranahnya adalah kepentingan lembaga ya, kepentingan lembaga. Jadi orientasinya pada kepentingan lembaga. Dua-duanya baik. Kalau seperti itu dua-duanya baik lah gampang. Kalau ke utara baik, ke selatan baik, utara ke salah satu itu namanya dilema. Jadi itu identifikasinya begitu. Tapi kalau ada semacam warna atau aroma konflik kepentingan, ada orang memperjuangkan sebuah konsep yang mungkin berbeda dengan norma, itu gampang kita baca arahnya kemana. Kalau itu nampak ada keuntungan tertentu, keuntungan pribadi, baik perseorangan maupun kelompok nih, dan negatifnya kelihatan, ya itu dilema, apa namanya, rujukan moral, ya kira-kira gitu. Mengidentifikasi kayak gitu, dua-duanya sama-sama baik atau satu baik, satunya ke hal-hal yang negatif atau negatif. Itu rujukan moral sendiri. Ini dua-duanya sebenarnya gampang dibedakan, diidentifikasi, tapi mengambil keputusannya lebih sulit di dilema etika, gitu. Kalau rujukan moral asal kita tegar gitu ya, kita kembalikan kepada norma yang lebih baku, Jadi jangan mengambil keputusan untuk kepentingan yang ke arah negatif itu tadi. Ya, jadinya konflik of interest baik itu perorangan maupun lembaga. Ini menjadi tidak bagus. Tapi kuncinya dua-duanya itu harus diorientasikan pada kepentingan lembaga. Kalau itu baik, paling baik untuk lembaga, baik pada dilema etika maupun rujukan moral. Rujukan moral lebih gampang. Itu yang panjenengan pilih, yang panjenengan putuskan itu adalah yang lebih banyak kemaslahatannya, lebih banyak kebaikannya untuk lembaga. Kalau identifikasinya gampang, lebih kelihatan untuk yang rujukan moral, ini dilema etika. Begitu ya, tadi setelah identifikasi ya Pak Joko kemudian bisa menentukan sebuah dilema etika, kemudian tadi juga ada rujukan moral, itu sudah nampak satu kata kunci dan bukan adalah kepentingan lembaga. Dalam hal ini Pak Joko bagaimana ketika menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar-benar atau sama-sama mengundang nilai kebajikan. Ini menurut Pak Joko gimana caranya untuk keputusan? Oke, jadi sudah sesinggung di depan, kalau sama-sama mengandung nilai kebajikan, sulit kita memang untuk memutuskan mana yang harus kita ambil. Karena kalau salah mengambil keputusan juga masalah. Sementara pimpinan kepala sekolah itu ya harus memutuskan kan. Jadi kalau bagi saya, pengalaman saya, jika masih memungkinkan, ambil win solution, ambil jalan tengah. Jika masih memungkinkan, ya, artinya ke kiri dilewati, ke kanan juga kelewatan, menyerempet. Itu yang bagus lah. Kalau masih memungkinkan. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, ya kembali kepada norma dasarnya tadi. Orientasi utama adalah lembaga. Jadi kita harus timbang kalau ke kiri kelebihannya apa, kekurangannya apa, ke kanan kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nanti siapa yang nilai plusnya lebih banyak. Sekali lagi lembaga ya, bukan pribadi. Lembaga itu yang diambil. Sebab apapun, betapapun bingung, betapapun
banyak masukan, banyak suara, kita harus ambil keputusan, gitu ya. Jadi ada dua tadi, kalau memungkinkan ambil jalan tengah, ya, kena semua. Tapi kalau tidak, pilih yang lebih menguntungkan lembaga, gitu. Kayak gitu Pak. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Mengambil keputusan dia. Oke. Jadi langkah-langkahnya saya mencermati persoalannya, kemudian saya analisis ya dengan berbagai referensi ya. Ya termasuk tadi aspek keuntungannya untuk lembaga apa, kerugiannya apa, kelemahannya, kelebihannya apa. Itu. Kemudian kita tidak boleh lupa juga boleh bertanya atau minta pendapat dari orang yang berpengalaman. Ya, itu baik di luar maupun di dalam bisa. Tapi nah, di luar itu kalau tidak terlalu dekat jangan. Kalau dekat ya, kita misalnya dekat akrab itu bisa sharing. Tapi kalau enggak ya tidak usah. Kita bisa ke dalam teman-teman yang sudah berpengalaman atau sharing. Dan itu juga tidak bagus. Artinya siapapun sebenarnya bisa. Kalau berpengalaman dan tidak saja jadi mengkotak-kotakan ada senior junior itu juga tidak harus. Tapi ya mana yang kira-kira lebih kompeten, lebih membidangi itu harus dimintai pendapat. Jadi kita membuat keputusan itu ada referensi juga di samping keyakinan. Di kita ini ada keyakinan. Tapi pendapat orang itu juga perlu ditampung. Ya, jadi prosedurnya setelah dianalisis. Biar kekurangan apa tetap kadang-kadang kan minta pendapat dari orang lain yang paling bagus apa ya untuk menambah itu tadi, menambah referensi penilaiannya mana yang lebih positif atau yang plusnya sisi plusnya lebih banyak gitu ya, mana yang sisi minusnya lebih banyak. Jadi memang butuh orang lain terutama ya eksternal kita ya. Eksternal. Kalau internal paling utama memang teman-teman yang paling dekat dengan kita. Kepala sekolah yang berwakil itu pertama terus teman-teman senior terus tidak terbatas itu junior yang muda-muda pun kalau bidang itu memang lebih kompeten tidak ada masalah, itu juga bisa semua yang karena apapun persoalan dipikir sendiri dengan ada dipikir banyak nanti banyak masukan itu tetap lebih bagus ada suara dan banyak itu perkembangannya lebih banyak mungkin begitu. Dari Bapak yang tadi sampaikan, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak anggap efektif, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus khusus dilema etika? Ini yang paling efektif untuk Bapak. Jadi tadi setelah analisis kemudian minta pertimbangan dengan teman-teman ya, yang sangat penting juga diingat ini. Kalau di sana ada norma baku, baik peraturan atau ketentuan ya. Ini kalau ada norma baku itu lebih gampang, itu sangat efektif. Ya, ada norma baku. Di samping ada masukan tadi, ada masukan teman-teman, referensi, pengalaman. Nah, kadang-kadang pengalaman yang sudah terjadi itu ya bisa menjadi pertimbangan, Iya, betul. Ya efektif gitu. Jadi yang termasuk pertimbangan yang sangat penting itu kalau ada norma baku lebih dekat ke sana lebih nyaman, lebih efektif. Memang pos cukup di sini. Iya, cukup di sini. Pos seperti itu. Norma baku memang tidak bisa ditinggal masalahnya. Baik yang pertama tadi di lembaga etika, apalagi yang kedua tadi rujukan moral itu apapun kalau itu nabrak aturan baku, aturan formal itu tidak bisa aturan baku tidak bisa ditawarkan. Tapi etika itu masih bisa. Atau aturan baku tapi yang levelnya rendah itu juga masih mungkin demi kepentingan yang lebih besar. Itu kadang-kadang aturan yang levelnya rendah meskipun itu norma baku itu masih bisa kadang-kadang dibijak
dibijaksanai sehingga kita mengambil kebijakan. Oke, ya, Pak. Itu ya. Pak Joko sendiri kan mungkin sudah menjadi kepala sekolah sudah cukup lama ya Pak, kurang lebih berapa tahun Pak? 11 tahun ya Pak ya. 11 tahun otomatis kan Pak Joko sudah memiliki berbagai macam pengalaman ya dalam pengambilan keputusan. Nah, dari 11 tahun itu kira-kira tantangan apa yang Bapak alami ketika dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika itu Pak? Tantangannya Pak? Oke. Kalau tantangan ya karena keputusan apapun yang kita ambil itu kan menyangkut orang banyak. Ya, menyangkut orang banyak itu berarti tantangan yang pertama kita harus bisa mengambil keputusan, mengambil kebijakan yang sisi menguntungkan orangnya lebih banyak. Itu tantangan nomor satu. Itu yang kadang-kadang ya susah juga, kadang susah. Sisi menguntungkan di model lembaga ya, lembaga terus menguntungkan orangnya itu jadi tantangan. Belum lagi nanti kalau sudah jadi keputusan, tidak ada satu keputusan pun yang bisa memuaskan semua pihak. Tidak ada. Wes keputusan apapun, keputusan apapun. Kita mau meneruskan literasi saja, tapi kalau itu kepentingan pribadi, Pak, jadi berangkatnya ke asing. Pribadi kan itu nggak bisa, kalau itu nggak bisa. Itu bujukan karena kepentingan itu. Jadi orang-orang membuat usulan, membuat pendapat itu juga banyak sekali yang sebenarnya memperjuangkan kepentingan pribadi. Banyak. Itu yang harus menjadi pahami. Banyak orang yang seperti itu. Jadi tidak semata-mata untuk lembaga, tapi juga masih mikir kepentingan pribadi. Nah ini juga tantangan itu. Artinya apapun keputusan yang kita buat itu tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Tapi itu bagian dari situ. Bagian dari situ. Tinggal kita bagaimana memberikan pencerahan, memberikan penjelasan. Nek bisa. Kalau tidak bisa ya udah jalan terus. Kalau sudah kita putuskan, kita ada kewenangan untuk memutuskan. Jalan terus selama sekolah itu ya. Selama keyakinan di dalam diri bahwa itu menjadi kebaikan, terus support terhadap kepentingan lembaga, jalan terus harus diputuskan. Jadi tantangan terbesarnya itu sebenarnya. Ya, mungkin begitu Pak Dari. Pak, kembali ke saya ya. Pak Joko dari pengalaman menjadi kepala sekolah kemudian melewati sebuah tantangan yang luar biasa banyak dan itu kami sedang melaksanakan. Apakah Joko mempunyai jadwal tertentu atau tata kelola tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus itu? Misalnya tadi ada dilema etika, mungkin rujukan moral, jadwal-jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah itu, atau memiliki sebuah bentuk prosedur dalam Pak Joko itu menyelesaikan hal-hal lain yang ada di sekolah kita. Begitu. Itu sebenarnya sebagian dari kecerdasan kita. Karena namanya problem itu pasti akan hadir setiap saat dan tidak bisa dijadwalkan, tidak bisa disangkakan. Itu hadirnya problem ya, hadirnya problem. Kemudian ketika problem itu sudah terjadi, ya tinggal kita maksudnya problem harus memilih itu tinggal kita identifikasi problem ini tingkat kemendesakan untuk diselesaikan itu tinggi apa enggak. Kalau harus diputuskan dalam jangka dekat, ya berarti perhitungan tadi harus dilakukan cepat. Karena kita harus segera memutuskan. Ada dua persimpangan tadi. Jadi mungkin kita lebih banyak ke yang konflik tadi, etik ya, etik. Karena kalau yang kedua tadi itu lebih gampang sebenarnya kalau yang kedua. Kalau yang pertama ini kan lebih sulit karena dua-duanya membawa konsekuensi. Jadi kalau tingkat kemendesakan untuk diselesaikan tinggi itu kita butuh berpikir cepat. Kalau ada komunikasi dengan teman-teman, ya sharing itu juga harus cepat. Tapi kalau tingkat kemendesakan sebuah keputusan untuk diterapkan itu tidak tinggi, artinya bisa ancam gitu ya, waktu bisa itu ya bisa terschedule lah ya.
hari ini mau buat apa, besok buat apa, itu bisa dirancang lah. Kapan mau bertanya, sharing pada teman-teman, kapan mengidentifikasi plus minusnya, itu bisa. Jadi kalau schedule itu bisa. Itu yang biasanya terschedule itu satu, kemendesakan tinggi, dua, berat ringannya problem, potensi resiko tahapan ya jadi sebagai tahapan. Kalau potensi resiko manakala terjadi kesalahan pengambilan keputusan itu besar, maka biasanya tahapannya lebih panjang, dipikir lebih panjang. Jadi disambung ada analisis, ada kata ditanya teman, juga tanya kepada Gusti Allah. Kalau potensi resikonya besar gitu, komunikasi batin ya Mas. ada. Nah, nanti kan Gusti Allah bisikan itu, oh ini kesini. Gitu. Misalnya Pak intuisi juga penting itu. Intuisi ya. Nah, iya. Jadi Keyakinan kita itu. Iya, keyakinan kita. Dan itu kalau saya menyebut itu bisikan. Cara Allah mungkin ya. Ketika kita sudah minta, nanti kan Allah akan memberi jalan. Itu dipucuk ya ada kerentaknya kita itu. Ya insya Allah kalau diterapkan kok lebih membawa manfaat. Apalagi kalau pertanyaannya itu seperti ya kita semua muslim kan. Ya, kalau nggak ada dilema kan harus ada sholat. Bertanya kepada Gusti Allah. Kalau tingkat kemendesakannya tinggi, problematika berpotensi risiko besar. Itu ya, kita stres banget ya. Iya, masih ada dua lagi. Masih ada. Masih ada Bapak. Iya. Tadi kan banyak sekali tantangan ya Pak, tantangan yang banyak dan bervariatif. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Kalau dilematika, iya. Nah, dilematika kembali ke yang tadi saya sampaikan. Jadi orang-orang terdekat itu kan biasa memang dia dedikasinya juga untuk lembaga. Jadi ditugasinya para wakal lah, para koordinator, penanggung jawab itu kan orang-orang terdekat. Dia paling paham lapangan, ya, paling paham lapangan. Ya, orang-orang ini paling awal untuk kita mintai masukan. Itu yang paling membantu. Samping nanti kalau yang lain sih macam-macam keluarga ya istri kan Tetap ada keluarga itu ada orang-orang yang teman dekat kita. Kalau di dalam ya itu struktur di kelembagaan itu yang paling dekat dengan kita. Kalau keluar ya nggak terbatas ya. Keluarga ya istri ya anak juga ngomong gitu. Kalau anak-anak yang besar sudah dewasa, tua ya, kasusnya ini potensi risiko yang besar. Begitu. Ini pertanyaan terakhir ya. Terakhir. Bukan terakhir. Oke, tadi kita sudah sudah banyak pertanyaan, semua sudah disampaikan ya. Kemudian dari apa yang sudah disampaikan tadi seperti itu, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika itu? Ya, jadi pelajaran yang bisa dipetik ya untuk satu, kepentingan lembaga itu nomor satu. Kemudian yang kedua ya kepentingan warga. Kepentingan warga itu juga harus menjadi pertimbangan penting. Ya karena keputusan apapun memang arahnya ke situ. Jadi jangan sampai membuat keputusan yang bertentangan dengan orientasi lembaga, apalagi membuat keputusan yang kalau tadi saya sebut tidak ada satu keputusan pun yang menguntungkan semua orang disetujui semua, tapi setidak-tidaknya lebih banyak orang yang merasa nyaman, ya, merasa cocok, merasa lebih menguntungkan antara petik orang banyak. Itu diperhatikan. Jadi pembelajarannya itu. Kemudian berikutnya, jadi kasus-kasus seperti itu butuh pemikiran. Pembelajaran di situ. Pemikiran, jadi pertimbangan yang panjang itu kan bisa belajar
adalah kita menjadi lebih bijaksana, gitu ya, bijaksana. Terus ada lagi itu memaksa kadang-kadang ketika kita iman ya, esok belum ya, kadang-kadang bukan sholat itu bunga kadang langsung mati. Jadi lagi udah nanti ketika ada masalah tunggu lagi gitu Pak. Iya betul Pak, ini pembelajarannya udah bagus banget, harusnya itu ya konsisten tapi saya kira manusiawi Pak, kecuali harus level harus kalau kita kayak gitu, jadi pembelajaran seperti kerja cara turunnya kurang dekat atau kurang beramal apa gitu ya, jadi gitu loh Pak. Kalau udah soal ngasih muting ngasih kering itu yang saya tangkap itu, jadi ini ada masuk Gusti Allah ini bagi saya kepada saya gitu dengan cara seperti ini itu pembelajaran luar biasa. Oke. Saya rasa seperti itu Pak Joko. Kami sudah belajar banyak dari pengalaman Bapak melalui kegiatan sharing kita ini. Harapannya ya nanti suatu saat kalau kita berkesempatan untuk menduduki satu jabatan yang memang harus memutuskan sesuatu. Oke, kita mungkin bisa punya punya referensi untuk pemecahan masalah tersebut. Seperti itu Bapak, terima kasih atas waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Kali ini saya akan mencoba mewawancarai Kepala PKBM Ubaya Mukti, yaitu Pak Tony Aditya. Ya, saya ingin mencoba menggali informasi, sharing dengan beliau bagaimana beliau dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu yang berkaitan dengan dilema etika, baik itu secara internal maupun eksternal di PKBM yang beliau pimpin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony, bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Tony. Dalam kesempatan yang baik ini, saya di sini Gubernur Baru mencoba untuk mencari informasi, ya, menggali informasi mengenai bagaimana Pak Tony di sini sebagai kepala sekolah di PKBM Ubaya Mukti dalam pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan ketika dalam keputusan itu berkaitan dengan kebijakan, Pak. Kebijakan baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, yang pertama di sini, bagaimana kira-kira Pak Tony itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini, termasuk kasus dilema etika atau kasus-kasus rujukan moral? Pertama untuk mengidentifikasi apakah ini masuk dalam dilema etika. Dilema etika itu kan ibaratnya kita juga harus tahu yang mana yang benar, sehingga nanti akan kita identifikasi lagi mungkin menjadi rujukan moral untuk kita mengambil keputusan sesuai dengan tadi kita identifikasi. Oke, ya, berarti dilema etika itu sesuatu hal yang semuanya benar ya, semuanya benar. Sedangkan kalau rujukan moral itu sesuatu hal yang dimana salah satunya itu merupakan hal yang tidak baik gitu ya Pak ya. Oke, ya. Kemudian untuk selama ini bagaimana Pak Tony menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang semuanya itu sama-sama benar tadi Pak, yang berkaitan dengan dilema etika itu. Bagaimana Bapak dalam pengambilan keputusan itu? Kalau dalam pengambilan keputusannya itu kita biasanya dengan rekan-rekan tutor kita
biasanya mengidentifikasi yang kira-kira benar-benar memang itu dilema etika itu benar-benar bisa kita rujuk untuk bisa kita pilih yang terbaik sehingga bisa menjadi keputusan yang tepat bagi semua pihak. Jadi otomatis yang jelas Pak Tony mencoba untuk misalnya sharing dengan temannya dokter ya. Iya. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Pak Tony lakukan untuk mengambil keputusan itu tadi, Pak? Biasanya kita melakukan briefing atau rapat terbatas antar dewan tutor untuk mengambil keputusan itu sehingga nanti baik dari tutor maupun dari kita di pengelola PKBM pun bisa memutuskan benar-benar dilema etika ini yang terbaik lah buat kemajuan di PKBM. Oke, baik, terima kasih Pak Tony. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini ya Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu, Pak? Ya, efektif bagaimana? Bapak lebih efektif ketika pengambilan keputusan itu seperti ini, misalnya dengan cara ini dan sebagainya seperti itu. Pengambilan keputusan dengan efektif kita sudah terbiasa selalu ada itu briefing atau rapat setiap bulan. Setiap bulan. Nah, setiap bulan untuk kita bisa mengidentifikasi semuanya lah apapun permasalahannya di PKBM, baik itu warga belajar ataupun yang lain. Intinya setiap bulan kita efektif harus berkumpul untuk briefing tentang proses pembelajaran dan yang lainnya. Oke, baik, terima kasih Pak Tony. Kemudian untuk hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak Tony dalam pengambilan keputusan itu, Pak? Tantangannya apa biasanya? Mungkin ada kasus-kasus tertentu yang itu membuat Pak Tony dan khususnya Pak Tony sendiri yaitu bimbang. Itu apa Pak? Kemungkinan dari kita sih karena kita di pendidikan non formal, untuk kasus-kasus yang membuat kita bimbang ya kebanyakan karena warga belajar kita juga dari non formal itu agak berbeda tingkat penanganannya dengan warga belajar atau siswa belajar di formal itu. Makanya kita juga identifikasinya benar-benar personal. Ke anak langsung ke anak individunya, tidak kita lewat apa pokoknya harus anaknya kita dekati baik menggunakan metode datang ke orang tuanya ataupun dia biasanya kenapa dia tidak mau belajar gitu. Oke. Kemudian apakah Bapak sendiri ya Pak Tony sendiri memiliki waktu khusus ya dalam menyelesaikan atau jadwal khusus dalam menyelesaikan apa istilahnya pengambilan keputusan itu? Kira-kira enggak, maksudnya jadwal misalkan, saya jadwalnya kalau pengambilan keputusan ini hari ini atau mungkin waktunya misalkan malam hari atau apa gitu kan? Ada nggak waktu-waktu seperti itu? Biasanya kalau kami ya kalau briefing setiap minggu pasti ada gitu. Cuman kalau pengambilan keputusannya biasanya kita dalami dulu. Ya kemungkinan biasanya 2 minggu atau 3 minggu sekali kita untuk memutuskan apakah warga belajar yang mungkin masuk dalam kategori dilema etika bisa kita identifikasi. Gitu. Tapi di sini Pak Tony yang memutuskan sendiri sebenarnya, cuman kita Pak Tony minta pendapat dari biasanya ada waktu sampai 2 sampai 3 kali bertemu briefing dengan tutor-tutor, nanti baru saya memutuskan di berikutnya. Kemudian apakah ada seseorang yang mungkin istilahnya dapat membantu Pak Tony atau mungkin mempengaruhi atau mungkin secara psikis menguatkan Pak Tony dalam proses pengambilan keputusan itu, Pak? Mungkin bisa dari keluarga atau mungkin teman atau mungkin rekan di luar PKBM. Kita ada forum ketua PKBM atau kepala PKBM ya di situ saya juga biasanya selalu sharing dengan mereka untuk pengambilan keputusan yang sifatnya seperti itu. Kadang kita sharing antar teman sesama kepala PKBM.
dari keluarga sendiri ada nggak Pak? Mungkin dengan istri gitu? Dengan keluarga setiap hari sih pasti sharing, apapun pekerjaan apa-apa pasti sharing. Biasanya ada masukan dari istri. Cuman tetap kembali karena ranahnya pekerjaannya di saya ambil keputusannya yang itu lebih sharingnya lebih kuat dengan teman-teman sama Para pegawai saya. Ya. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Tony ini ya, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Pak Tony peroleh berkaitan dengan pengambilan keputusan itu? Dari pengambilan keputusan itu kemungkinan kita bisa menyelesaikan dengan keputusan apapun keputusan yang kita buat, kita bisa menyelesaikan suatu masalah dengan rujukan yang berbagai macam, dengan identifikasi yang berbagai macam, kita bisa memutuskan untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Oke, jadi pembelajarannya bagaimanapun caranya Pak Tony itu harus mencoba untuk melakukan pengambilan keputusan itu ya Pak? Iya, dan diselesaikan secepat mungkin biasanya. Kalau penanganannya terlalu lama nanti kita juga akan timbul masalah lagi atau masalah kita karena identifikasinya lebih banyak ke satu personal siswa, jadi harus selesaikan. Oke, baik. Ya paling itu aja Pak Tony. Terima kasih atas waktunya sudah sharing dengan saya di sini sebagai calon guru penggerak. Tentunya hal-hal seperti ini hal-hal yang kita butuhkan terus menerus ya, dalam artian sharing pengalaman dan lain sebagainya, karena di sini Pak Tony yang sudah lebih berpengalaman menjadi kepala BPKBM ya, dan saya di sini mencoba mencari tahu, oh ternyata seperti itu ya cara mengambil keputusan dari Pak Tony. Paling tidak aja Pak Tony, terima kasih atas waktunya. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sodri, Kepala SMP Negeri 2 nggih, Pak Sodri? Iya. SMP Negeri 2 Udasari. Begini Pak Sodri, kami bertiga ini calon guru penggerak Pak Sodri. Kami mendapatkan tugas untuk mungkin ngangsu pengalaman dari Pak Sodri ini. Iya, semoga tepat. Ya, ngangsu pengalaman khususnya tentang dilema etika. Bagaimana kita mengambil keputusan sebuah dilema etika ini Pak Sodri. Mungkin saya awali dari pertanyaan saya ini Pak Sodri berkaitan dengan dilema etika ini Pak Sodri. Bagaimana Pak Sodri sebagai seorang kepala sekolah itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Sodri? Iya. Ya, mungkin kasus-kasus seperti itu mungkin kayaknya setiap hari ada nggih. Setiap hari Pak Sodri. Harus segera, ada yang harus segera, ada yang perlu waktu dan berulang-ulang setiap hari ada gitu. Mungkin pertama untuk memutuskannya itu saya melihat ke aturan yang berlaku nggih. Aturan baik itu aturan lingkup lokal sekolah, tata tertib sekolah, tata tertib guru, siswa dan seterusnya. Kemudian apakah itu berupa aturannya ditetapkan daerah, misalnya kabupaten, provinsi, atau bahkan mungkin berupa aturan yang berskala nasional gitu. Mungkin referennya ke sana ini permasalahan ini mengacu kemana gitu, apakah melanggar itu atau bahkan hanya sekedar patut tidak patut, pantas tidak pantas, atau ora ilok bahasa Jawa gitu. Jadi dari patokan itu, jadi kita bisa mengidentifikasi, oh ini karena ini itu melanggar aturan ya berarti masuknya sini gitu maksudnya. Iya, gitu kayak. Oh ini sekedar dilema etika gitu umpamanya. Oh sama-sama benar, ada masing-masing punya argumen untuk benar gitu. Ya, bahkan perlu lama biasanya kalau seperti itu yang sama-sama benar, harus dikaji lama. Ya Pak. Menyambung pertanyaan di Bapak.
Nggih, monggo Bu Niken. Oke. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu kalau misal ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, kalau dua-duanya secara kasat mata benar, maka saya perlu waktu nggih mengobservasinya gitu, nanya-nanya gitu. Ini benar apakah kebenaran personal, apakah menyangkut kebenaran komunal, institusi umpamanya nggih, atau bahkan kebenaran global yang merupakan kebenaran secara umum gitu. Sehingga ketika dipublish itu memang ya benar, atau hanya kebenaran personal menurut dia saja benarnya gitu. Maka saya perlu cross check, perlu menganalisanya gitu. Kemudian setelah dua-duanya didapat data, mungkin dengan nanya-nanya kepada dua belah pihak yang punya pendapat yang berbeda tapi sama-sama benar itu, mungkin perlu diurutkan mana yang lebih banyak manfaatnya umpamanya, kemudian mana yang lebih sedikit mudorotnya, mana yang lebih sedikit merusaknya. Dan kita ambil yang banyak manfaatnya dan lebih sedikit dampak kerusakannya atau efek negatifnya gitu. Kemudian biasanya saya juga tetap, biarpun saya sudah punya pendapat, saya tetap floorkan kembali ke audien, ke Bapak Ibu guru gitu, karena saya juga perlu kayak triangulasi, kata Pak Sigit itu triangulasi gitu. Jadi Bapak yang saya tetapkan itu kan subjektif gitu, karena sama-sama benar sih. Maka saya perlu mencari kebenaran yang lain. Saya floorkan ke teman-teman guru, ini bagaimana, menurut saya begini, menurut Bapak Ibu bagaimana. Ini manfaatnya gini, mungkin mudorotnya atau negatifnya, dampak negatifnya ini. Kemudian Bapak Ibu memberi masukan dampak negatif yang lain atau dampak positif yang lain. Nah itu baru diputuskan. Jadi mungkin tidak bisa on the spot gitu. Tapi perlu waktu. Ya, jadi langkah pertamanya itu observasi ya Pak. Iya, saya perlu mengobservasi. Ya. Nggak bisa langsung kalau sama-sama benar itu, ya begitu. Ya. Berarti untuk langkah-langkah prosedurnya seperti apa Bapak melakukan itu, berarti seperti tadi itu ya Pak, yang seperti dijelaskan tadi ya Pak. Saya perlu mengobservasi dulu, kemudian menganalisanya, memetakannya, milah-milah gitu. Ini areanya publik atau personal gitu. Kemudian tadi menghitung manfaatnya berapa, gitu. Menetapkan prioritas gitu. Tergantung juga, maksudnya mayoritas gitu juga ya Pak ya? Enggak, karena mayoritas itu kan berarti menambah identifikasi kebenaran sesuatu, fakta kebenarannya mungkin nambah jadinya, jadi memperkuat atau menambah fakta kekurangannya, keburukannya. Nah itu kan juga untuk ditetapkannya, berarti itu ditetapkan untuk di cancel gitu, ditetapkan untuk terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sodri sudah menjelaskan langkah-langkahnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi. Oke Pak Sodri, hal-hal apa yang selama ini Bapak itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak Sodri? Kalau dilema etika kadang unik Pak, Jadi kalau yang menurut saya yang mempermudah saya sih komunikasi yang baik, Mungkin komunikasi baik ini juga bermula dari hubungan yang baik. Jadi mungkin core-nya adalah hubungan baik. Ketika hubungan personal baik itu komunikasinya menjadi baik, sehingga akan terminimalisir suudzonnya gitu, negatif thinkingnya, sehingga saya bisa mengeksplor sebanyak-banyaknya gitu. Data-data yang disampaikan dengan jujur gitu, apa adanya, dan itu akan memudahkan sekali dan komunikasi yang efektif atau baik ini juga akan mengurangi dampak negatifnya. Ketika keputusan itu tidak memihak satu orang atau si B ini pilihan si B ini saya tidak ajukan sebagai ketetapan, maka yang B ini tidak akan merasa sakit hati. Jadi menurut saya komunikasi dan hubungan yang baik. Komunikasi ya.
Berarti lebih ke interaksi personal dulu ya Pak ya? Nggih, itu kalau menurut saya hubungan personal yang baik itu memudahkan sekali, enteng jadinya. Oke Pak, lanjut ya Pak ya. Hal-hal rumit gitu. Hal-hal rumit yang kadang personal, tapi dampaknya komunal gitu. Oke ya Pak, baik Pak Sodri, terima kasih. Untuk tantangannya sendiri Pak, selama ini Bapak dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika ini, tantangan-tantangan apa yang biasanya Pak Sodri hadapi Pak? Iya, tantangannya tadi kalau berkenaan dengan masalah personal tadi, masalah personal tapi dampaknya komunal. Contoh umpamanya apa ya? Iya, itu yang paling menantang itu. Kemudian mindset itu mindset ya. Ya, mindset teman-teman memahamkan bahwa sesuatu itu lebih baik atau bahwa ini berdampak buruk itu kadang perlu waktu, Pak. Perlu waktu saja. Mungkin sih tetap ada penerimaan tapi perlu waktu. Perlu waktu ini kadang tidak hitungan hari tapi mungkin bisa bulan. Ya, ada bahkan yang tahun gitu. Ketika terbukti baru beliau gitu. Ada yang dampak ada perlu waktu bertahun. Ya, untuk masalah krusial kadang perlu waktu ini tahun kalau menurut saya. Maaf ya. Ya, mungkin karena mindset itu berat. Pemikiran ya Pak ya. Iya, mindset itu alon-alon perlu sabar gitu. Karena beliau punya konsep sendiri yang benar, dianggap benar. Dan saya tidak bisa untuk menyerangnya ketika beliau menganggap itu benar. Cuma bisanya menunjukkan saja. Mungkin seperti kayak implikasi kurikulum merdeka gitu ya Pak ya. Iya, benar sekali. Gitu, banyak gitu ya Pak ya. Waktu saya dulu itu kayak saya mengenalkan STEM. Ada yang mengenalkan STEM. Ya, lintas mapel. Nah, ada guru-guru yang senior ini. Dia guru yang disiplin dan beliau bagus sekali gitu, konsisten dengan ngajarnya. Tapi menurut beliau itu jadi absurd gitu. Nanti indikatornya bagaimana? Kok menggabungkan antar mapel? Wong saya juga menggabungkan antar KD saja nggak berani, kok wani-waninya antar mapel gitu. Itu perlu waktu setelah berjalan ditunjukkan bahwa itu memudahkan baik bagi guru maupun siswa. Bapak tadi kan bicara waktu nggih Bapak. Bapak kira-kira punya jadwal untuk menyelesaikan dilema etika ini mboten Bapak? Kalau jadwal hari Senin ini Selasa gitu ya Bu ya? Nggak bisa. Mungkin Bu. Prosedur dan seterusnya kayak gitu maksudnya Pak. Biar kita tahu juga Bapak. Kalau dilema etika selama ini mungkin tadi kuncinya komunikasi yang baik, kemudian mindset yang mungkin ada, apakah yang kita ajak komunikan itu berpikiran terbuka atau tidak, itu mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau pada saatnya saya harus diem atau mendiamkan kasus itu, Bu. Ya harus didiamkan dulu, gitu, didiamkan supaya beliau mendapat informasi dari berbagai sumber sehingga akan memperkuat posisi argumen saya gitu umpamanya. Jadi mungkin kalau penjadwalan agak sulit ya. Tapi kalau hal-hal yang mendesak, mungkin saya akan kasih deadline bagi diri saya sendiri. Oh, ini kasus ini harus hari ini selesai. Kalau berkenaan dengan orang banyak, itu harus segera. Kalau berkenaan dengan personal, mungkin bisa lebih diperlambat gitu. Terima kasih Pak Sodri. Untuk Bapak sendiri dalam pengambilan keputusan itu, apa istilahnya ada faktor-faktor atau seseorang yang mungkin bisa mempengaruhi Bapak dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan dilema etika itu? Faktor-faktor yang seseorang atau mungkin ya seseorang atau yang mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan dilema etika itu? Kalau yang permudah mungkin kalau
spiritualitas seseorang gitu nggih. Napa nggih akhlak seseorang, tingkat religiusitas seseorang. Kemudian tadi komunikasi yang baik itu sangat-sangat membantu nggih. Mungkin ada seseorang yang mungkin bisa mempengaruhi Bapak dalam artian mungkin dengan keluarga, istri atau mungkin orang-orang terdekat yang dalam hal ini bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, Pak? Saya cenderung kalau masalah dinas itu ya rekan kerja. Rekan kerja karena mungkin kan ada iya tetap kembali ke rekan kerja. Ada mungkin waka-waka ini kan adalah orang-orang yang memang komitmen tinggi ya untuk memutuskan hal yang terbaik untuk sekolahan. Paling itu, waka-waka kurikulum, waka kesiswaan, atau sarpras, atau koordinator TU ini. Mungkin orang-orang pertama yang akan saya mintai pendapatnya. Oke, terima kasih Mas. Ya, betul itu. Jadi orang-orang yang terdekat dulu yang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan kompetensinya dan kita percaya sama mereka gitu ya Pak Sutri ya. Iya. Menguasainya sehingga saya konsultasi bidang itu ke beliau gitu. Oke, ya Pak Sutri, ini kayaknya sudah banyak pertanyaan Pak Sutri yang sudah disampaikan ini Pak Sutri. Satu lagi Pak Sutri, pertanyaan. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak Sutri? Ya, kalau dilema etika kebanyakan itu memang sesuatu yang dilematis, jadi multifaset gitu, kayak banyak wajah, banyak dimensi gitu. Maka mungkin kita tidak bisa untuk terburu-buru menjudge atau memutuskan atau menentukan bahwa sesuatu itu lebih baik dari yang lain. Kemudian juga perlu ada kajiannya lebih mendalam kalau menurut saya lebih mendalam kasus per kasus dari kedua belah pihak gitu kalau menurut saya. Kemudian tadi harus mengkaji segi manfaat, kemudian mudorotnya, kemudian apakah itu berdampak personal atau komunal, institusional atau mungkin ke publik gitu. Itu perlu sekali dipelajari terlebih dahulu. Ya intinya kalau menurut saya perlu hati-hati atau perlu sabar untuk mengatasi menetapkan suatu memutuskannya. Jadi saya belajar bahwa sesuatu itu tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang tunggal, tapi ada banyak hal di dalamnya. Gitu. Itu mungkin yang saya ambil hikmahnya. Oke, terima kasih Pak Sutri. Masih ada pertanyaan nih Pak Daru, Bu Niken? Sampun cekap Bapak. Sudah cukup Pak. Sudah cukup ya. Nggih. Kados mekaten Pak Sutri nggih. Mohon maaf nggih kalau jawaban saya kurang pas. Nggih. Mohon maaf sekali. Tidak. Sudah memuaskan Pak. Terima kasih Bapak. Kami yang terima kasih sudah berkenan menyempatkan waktunya. Ya Pak Sutri, sekali lagi terima kasih Pak Sutri sudah meluangkan waktunya untuk kami ini untuk ngobrol-ngobrol tentang dilema etika, memutuskan sebuah mengambil keputusan ya. Kemudian saya yakin apa yang menjadi pengalaman Pak Sutri itu jelas menjadi pembelajaran bagi kami ini yang ya saya rasa itu Pak Sutri. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, sampai ketemu lagi next time ya Pak Sutri untuk ngobrol tentang hal yang lain Pak Sutri. Saya yakin banyak yang bisa kita ambil dari Pak Sutri ini, pengalaman Pak Sutri ini. Mau apa ya sekali ini sampai di rak saya nih nonton ini. Siap. Terima kasih Pak Sutri itu.
Apunten nggih Bapak Ibu, matur nuwun. Matur nuwun Mas Sudri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.